Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar ini dengan Ibu Nana? Ya, Ibu, perkenalkan, nama saya Yayan Suryana. Saya di sini sedang bertugas jaga pagi dari jam 8 sampai jam 2 siang nanti. Dan menurut catatan kepaturan yang saya baca, hari ini Ibu akan melakukan tindakan pemeriksaan Leopold, yaitu untuk menentukan kondisi janin Ibu, apakah sudah masuk PAP atau belum, atau menghitung nanti tinggi fundus uterinya sebelah mana, kemudian punggung janin Ibu, kemudian ekstremitas pada bagian janin Ibu. Nah, waktu yang saya perlukan kurang lebih 10 menit. Apakah Ibu bersedia? bersedia. Apakah sebelumnya ada yang tanyakan, Bu? Tidak ada ya? Baiklah, kalau tidak ada, saya akan memulainya untuk pemeriksaan Leopold ini. Sebelum itu, saya akan melakukan cuci tangan terlebih dahulu, Ibu ya. Nah, cuci tangan sudah selesai. Ibu, mohon maaf Bu ya, saya akan membuka selimutnya. Nah, untuk melihat perut Ibu, dan juga silakan untuk ditekuk Ibu kakinya supaya untuk memudahkan pemeriksaannya Bu ya. Nah, untuk yang pertama yaitu Leopold pertama, di sini tujuannya untuk menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang berada pada bagian fundus tersebut, apakah itu teraba bokong atau kepala janin. Level pertama yaitu untuk menyusur bagian perut Ibu sampai dengan ke atas. Nah, ini sudah teraba ya, ini fundusnya pada daerah sini. Kemudian saya akan mengukur fundusnya. Nah, fundus di sini kita ukur sampai menuju ke simfisis pubis ya. Nah, tinggi fundus uterinya 30 cm Ibu ya. Pengukuran tinggi fundus uteri juga bisa dilakukan dengan cara rumus, yaitu tinggi fundus uteri dikali 2 kemudian dibagi 7, atau itu sama dengan durasi kehamilan dalam bulan ya. Dan atau tinggi fundus uteri dikali tinggi fundus uteri kemudian ditambahkan 3,5. Nah, itu untuk menentukan durasi kehamilan dalam bulan. Kemudian yang kedua, untuk rumusnya bisa dengan tinggi fundus uteri dikali 8 dan dibagi 7. Nah, itu untuk mengetahui durasi kehamilan atau durasi kandungan Ibu dalam minggu. Setelah dilakukan pengukuran tinggi fundus uteri, kemudian kita menentukan apa yang berada pada bagian fundus. Nah, mohon maaf Bu ya. Nah, di sini rasanya lembek ya. Kemudian rasanya lembek atau lunak. Nah, di sini yang saya raba itu bagian bokong janinnya Bu ya. Dan untuk selanjutnya yaitu Leopold kedua, dan Leopold kedua di sini yaitu untuk menentukan letak punggung janin dan juga bagian ekstremitas janinnya itu sebelah mana gitu Bu ya. Nah, kita susur kembali seperti tadi, kita letakkan tangannya. Mohon maaf Bu ya. Nah, di bagian kanan sini yang saya raba ini teraba bulatan-bulatan seperti itu. Ini ekstremitas pada bayinya. Kemudian kita pegang pada sebelah kanannya. Nah, di sini teraba
keras, kemudian seperti papan, dan di sini ini teraba punggung janinnya Bu ya. Ya. Kemudian kita lanjut pada leopold ketiga. Leopold ketiga di sini ini bertujuan untuk menentukan bagian terbawah janin, apakah bagian bawah tersebut sudah masuk PAP atau belum, atau bisa untuk menentukan bagian bawah janin kepala atau bokong seperti itu. Ibu mohon maaf Bu ya, saya akan memeriksa pada bagian bawahnya. Nah, seperti ini ya. Nah, bagian bawahnya ini teraba bulat dan juga keras. Bisa digoyangkan. Nah, ini teraba kepala pada janinnya. Kemudian pada leopold keempat di sini bertujuan untuk menentukan seberapa besar bagian bawah janin masuk PAP atau pintu atas panggul atau belum ya. Nah, Ibu bisa diluruskan kakinya kembali. Nah, seperti itu. Kita menghadap pada ekstremitas bawah Ibu dan kita tentukan apakah sudah masuk PAP atau belum. Ya Ibu, mohon maaf Bu ya. Nah, ini apabila yang kita pegang saat diperiksa pemeriksaan sudah seperti ini, itu termasuk divergen dan ini sudah masuk pada pintu atas panggul. Nah, Ibu, saya periksa ya. Nah, kalau untuk Ibu di sini kepala janinnya belum masuk pintu atas panggul Bu ya. Dikatakan divergen yaitu jika tangan kita melampaui lingkaran terbesar, artinya sebagian besar kepala itu kepala janin sudah masuk PAP, dan apabila dikatakan konvergen itu jika tangan pemeriksaan belum melampaui lingkaran terbesarnya, artinya masih sebagian kecil kepala janin masuk PAP-nya. Nah, kemudian saya akan melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Nah, tadi sudah diketahui denyut jantung janinnya kita meriksa pada bagian punggungnya. Tadi sudah teraba bagian punggung janin sudah berada pada bagian kanan ibunya. Nah, kita coba dengarkan dengan kita menghadap ke sana dan kita dengarkan dengan monoaural ya, sambil memegang nadi ibu. Apabila saat kita dengarkan pada denyut jantung janin kemudian sama dengan nadi ibu, itu bisa dikatakan bukan dari denyut jantung janin. Nah, kalau ada perbedaan antara denyut jantung janin dan juga nadi ibu, nah itu bisa jadi denyut jantungnya sudah terdengar, biasanya 2 kali lipat dari denyut jantung ibu. Nah, Ibu mohon maaf Bu ya, saya akan memeriksanya. Nah, kita sambil didengarkan monoauralnya, dan kemudian tangan yang satunya lagi pegang pada bagian tangan ibu, dan kita lihat dengan jam kita ukur sampai dengan 1 menit penuh. Nah, di sini adanya perbedaan ya, denyut jantung nadi dan denyut jantung ibunya. Nah, kita hitung denyut jantung janinnya selama 1 menit penuh. Nah, sudah Bu ya. Nah, denyut jantung janinnya yaitu 130 Ibu ya, dan normalnya sekitar 120 sampai dengan 160 kali per menit untuk denyut jantung janin. Nah, tadi setelah dilakukan pemeriksaan denyut jantung janin didapatkan hasil yaitu 130 kali per menit, dan itu dalam batas normal Ibu ya, dan normalnya sekitar 120 sampai dengan 160 kali per menit. Nah, tadi saya sudah dilakukan
untuk mengukur tinggi fundus uterinya dan didapatkan hasil yaitu 30 cm. Dan itu selain untuk berfungsi untuk mengukur bagaimana usia kehamilan ibu, sudah berapa minggu atau sudah berapa bulan, itu juga dalam pengukuran tinggi fundus uteri bisa ditentukan bagaimana berat badan janin ibu ya. Dan berat badan janin ibu itu bisa ditentukan dengan rumus yaitu tinggi fundus uteri. Jika kepala belum masuk PAP itu dikurangi 11 dan dikali dengan 155. Dan jika kepala bayi sudah masuk PAP itu tinggi fundus uteri dikurangi dengan 12 kemudian dikali 155. Dan tadi didapatkan hasil untuk tinggi fundus uterinya yaitu 30 cm. Nah, jadi rumusnya 30 cm dikurangi dengan 11 dikarenakan tadi belum masuk PAP ibu ya, dikurangi dengan 11 yaitu didapatkan hasil yaitu 19 cm dan kemudian dikali dengan 155 dan didapatkan hasil yaitu 2,9. Nah, jadi bisa diperkirakan berat badan janin ibu sudah mencapai 2,9 gram. Nah, seperti itu ibu ya. Ibu tadi dari pemeriksaannya Leopold 1 sampai dengan Leopold keempat sudah dilaksanakan. Nah, kita rapikan kembali ibunya. Nah, kemudian setelah dirapikan, kita memberitahukan bagaimana hasil dari pemeriksaan tadi. Ibu janinnya yang bagian atas sudah teraba bokong bu ya, dan sebelah kanan di sini teraba punggung, kemudian sebelah kanan di sini kanan saya itu teraba ekstremitas atau tangan bagian atas dan bagian bawah janinnya. Kemudian pada bagian bawahnya ini teraba bagian kepala janin dan pada saat saya memeriksa pada bagian bawahnya kepala janin ibu belum masuk pintu atas panggul. Dan untuk usia kehamilannya kurang lebih 36 minggu pada ibu. Nah, ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, ibu, alhamdulillah dari awal sampai dengan akhir sudah diberikan kelancaran. Terima kasih kerjasamanya bu ya. Ibu, sebelum saya meninggalkan ruangan, saya mau menanyakan bagaimana perasaan ibu saat saya dilakukan setelah saya lakukan pemeriksaan Leopold tadi. Gimana bu perasaannya? Sudah dapat informasi ya? Ya udah enakan. Nah, ibu nanti untuk 2 jam ke depan saya akan kembali lagi ke sini untuk memeriksa tanda-tanda vital ibu. Nah, nanti apabila ibu memerlukan saya, ibu bisa panggil saya di ruang perawat. Begitu bu ya? Ya. Ya. Ibu, saya permisi dulu. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.